Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang materi yang pertama di akuntansi keuangan menengah 1. Di materi ini kita akan membahas mengenai akuntansi itu apa dan standar akuntansi keuangan yang digunakannya itu menggunakan yang mana. Ya, dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti setelah saudara menyimak pemaparan video dari materi ini. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Lalu yang kedua, mampu mengelompokkan akuntansi sektor mikro dan akuntansi sektor makro. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang standar akuntansinya. Dan yang keempat, mampu memahami keterbatasan dan tantangan akuntansi. Baik, masuk ke bagian yang pertama terkait pengertian akuntansi. Jika dilihat dari pengertian akuntansi itu kita harus paham dulu mengapa sih kita perlu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di aktivitas masyarakat itu sering terjadi proses jual beli atau pinjam meminjam atau sistem ekonomi yang lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Ya, contoh sederhananya dulu kalau sepertinya kita melakukan jual beli di pasar atau sistem di pembelanjaan secara offline, itu kan kita langsung bertemu dengan penjualnya, langsung melaksanakan transaksi di sana dan kita mendapatkan bukti transaksinya. Nah, bukti-bukti yang diperoleh oleh pembeli ataupun oleh penjual itu sebaiknya disimpan khususnya bagi pembeli dan penjual yang memiliki badan usaha, supaya pada saat proses transaksi tersebut berlangsung dan proses penggunaan dana itu sudah digunakan, kita memiliki catatan atas penggunaan dana tersebut, lalu kita bisa mengevaluasi dana kita tuh diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa saja pada akhir periode. Maka untuk memudahkan manajemen dalam mengevaluasi, lalu dalam mengendalikan dan menetapkan strategi yang diterapkan di bisnisnya, maka si perusahaan tersebut perlu membuat sistem yang bisa mengatur bagaimana si laporan tersebut, bagaimana si transaksi tersebut bisa terlaporkan di dalam satu bentuk laporan yang mudah dipahami oleh pembacanya. Maka di sini ada bidang yang membahas tentang pembuatan laporan keuangan, dari mulai adanya pengumpulan bukti transaksi sampai pembuatan laporan keuangan tersebut, dan laporan tersebut bisa dikomunikasikan ke stakeholder, itu namanya akuntansi. Maka di sini perlu nih akuntansi. Lalu seiring berjalannya waktu, si proses belanja atau proses transaksi ekonomi yang kita lakukan yang pada mulanya ini secara offline, itu kan selambat laun berubah menjadi online. Seperti kalau dulu kita ingin membeli pulsa harus pergi ke kantor lalu melakukan proses pembayaran di sana, tapi sekarang kita bisa membeli pulsa melalui internet banking yang hanya di HP. Atau juga kita kalau seperti mau membeli kerudung, membeli baju, membeli bahan pokok dan bahan pakai, itu kan dulu kita harus mengunjungi tokonya dan langsung berinteraksi dengan penjualnya langsung. Tapi kalau sepertinya sekarang kita tinggal mengunjungi aplikasi yang ada di handphone, berarti kan langsung si proses ekonominya itu berubah, yang tadinya offline menjadi online. Nah, ketika ada transaksi yang dilakukan secara online, itu kan bukti transaksinya tidak berupa kertas yang biasa kita peroleh ya, tapi berupa bukti yang tersimpan yang berupa digital, bukti digital. Sehingga kita perlu mengetahui dan bagaimana kita mampu mengelola bukti-bukti digital tersebut supaya tetap semua transaksi yang kita lakukan, baik itu offline dan online, tetap kita lakukan dan kita laporkan sehingga kita dapat menghasilkan satu laporan keuangan yang bisa menjadi media komunikasi antara kita sebagai
sebagai yang mengelola usaha dan kepada si stakeholder sebagai pengguna dari laporan keuangan yang kita buat. Maka di sini pentingnya akuntansi itu di sana. Nah, jika dilihat dari definisinya menurut Accounting Principles Board dan American Institute of Certified Public Accountant, di sini dikatakan bahwa akuntansi itu merupakan aktivitas jasa. Karena di sini kita tidak melakukan jual beli. Kita sebagai akuntan kan kita membuat laporan keuangan itu dari jasa dan kemampuan kita, sehingga aktivitas kita berkaitan dengan jasa, di mana fungsinya itu untuk menyediakan informasi secara kuantitatif. Kenapa nih kita itu informasi yang kita laporkan secara kuantitatif? Karena yang kita olah itu berupa transaksi, di mana si transaksi itu berkaitan dengan angka nominal uang yang ada di suatu perusahaan, baik itu uangnya keluar ataupun uang masuk, dan dikelola demikian rupa sehingga informasi yang kita sajikan di akhir nanti berupa laporan keuangan bersifat kuantitatif. Nah, ada kan sifatnya tuh, ada yang laporan keuangan tersebut itu bisa laporan itu bisa yang sifatnya kuantitatif dan juga bisa kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu kan si laporannya itu berupa data-data angka yang bisa dihitung. Tapi kalau sebenarnya kualitatif itu tidak bisa dihitung. Contohnya apa? Kalau sepertinya kita memiliki mobil 2 unit, harga belinya 200 juta, itu kan kita bisa melaporkan bahwa perusahaan ini memiliki mobil sebanyak 2, harganya 200 juta, total mobilnya sebesar 400 juta. Nah, 400 juta dilaporkannya secara kuantitatif. Tapi kalau sepertinya kualitatif, contohnya dosen. Ekuitas memiliki dosennya itu ada yang S2 dan ada juga yang S3, bahkan sudah profesor. Nah, gelar dan kemampuan gelar dosen yang dimiliki oleh masing-masing itu kan sifatnya kualitatif. Kita kan tidak bisa mengukur kemampuan si S3 itu sampai mana, profesor seberapa rupiahkah, itu kan tidak bisa diukur. Si intelektual dari dosen, dari kualitas dosen yang ada di ekuitas itu kan tidak akan dilaporkan di laporan karena sifatnya kualitatif. Lalu di sini juga di akuntansi ini dia melaporkan tentang keuangan yang bersifat natural, secara alami, tentang ekonomi, entitas ekonomi yang dimana si hasil tersebut bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tadi ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa dari laporan keuangan yang sudah dibentuk itu nanti si stakeholder bisa mengambil keputusan untuk masing-masing kepentingannya. Contohnya, kalau sepertinya kita selaku calon investor yang ingin menginvestasikan aset kita di perusahaan A atau perusahaan B, kita kan harus mengetahui mana sih perusahaan yang memiliki kinerja bagus antara A atau B ya. Nah, untuk menentukan dan untuk mengambil keputusan kita mau invest di mana, kita harus mengetahui kondisi keuangan di dua perusahaan tersebut. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan bisa kita download di Bursa Efek Indonesia di webnya ya. Sehingga kita bisa menentukan dan bisa membandingkan kinerja antara perusahaan A dan perusahaan B. Dari mana? Contohnya si perusahaan A selama 5 tahun mampu si penghasilannya itu setiap tahun bertambah, bebannya pun mengiringi, bahkan ketika pendapatan bertambah ada juga beban yang berkurang sehingga si perolehan labanya bagus. Tapi kalau perusahaan B itu si pendapatannya itu naik turun dan si bebannya itu pas selalu meningkat, otomatis kan perolehan laba yang dimiliki oleh si B itu lebih buruk dibandingkan si A. Berarti kalau ketika kita membaca membaca laporan keuangan dari 2 perusahaan tersebut, kita bisa menentukan dong kita akan invest di mana. Dari mana sumbernya? Dari laporan keuangan. Jenisnya apa? Dari laporan laba rugi. Laba rugi kan dibuatnya oleh akuntan ya. Nah, sehingga ketika kita sebagai calon investor yang ingin menginvestasikan uang kita di perusahaan
tertentu, kita bisa mengambil keputusan, oh pas dilihat dari si laporan keuangannya antara A dan B ini kinerja pengelolaan dananya, penerima perolehan dananya sampai kemampuan pencapaian labanya itu bagus di A, berarti kan kita keputusannya akan investasi di PT A, seperti itu. Kalau dilihat dari pendekatan sistem, akuntansi adalah suatu informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Berarti kan kenapa si akuntansi itu dikaitkan dengan sistem? Karena kan dalam proses pembuatan laporan keuangan, akuntansi itu harus melalui tahapan yang detail, tahapan yang bertahap. Dari mulai ketika kita memperoleh bukti transaksi, kita harus melakukan jurnal umum dulu. Lalu setelah kita membuat jurnal umum, kita mengklasifikasikan ke dalam buku besar yang masuk kasnya berapa, yang termasuk ke piutangnya apa saja dan berapa. Itu kan diklasifikasikan sesuai akunnya masing-masing. Lalu setelah itu trial balance dan seterusnya sampai membuat laporan keuangan. Sehingga kalau sepertinya salah satu tahapan dari siklus akuntansi kita lewati, maka informasi yang tersaji di laporan keuangan itu tidak relevan, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kenapa nih informasi ini relevan bagi pihak yang berkepentingan? Karena dari setiap transaksi yang terjadi di perusahaan itu si akuntan, si kita ya kalau kerja di perusahaan atau di bank atau di entitas apapun, itu setiap transaksi harus kita catat. Harus kita catat transaksinya berkaitan dengan apa dan harganya berapa. Harus harus real. Berarti kita nggak mungkin dong kita mencatat dengan transaksi yang fiktif, apalagi nominal juga fiktif. Itu kan nggak boleh kayak gitu. Lalu di karakteristik akuntansi itu ada identifikasi, mau pengukur dan mengkomunikasikan. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi di sini nih ketika kita memperoleh bukti transaksi, baik itu faktur penjualan, faktur pembelian, nota kredit, lalu ada cek bank, itu kan kita harus analisis nih si bukti tersebut akan berpengaruh ke akun apa, ke laporan keuangan apa. Contohnya gimana? Contohnya, Contohnya, ketika kita memiliki faktur penjualan, di mana si penjualan tersebut dilakukan satu tunai. Ada penjualan mobil, ada faktur penjualan mobil seharga 10 juta dikali unit yang terjualnya 10. Berarti kan yang total penjualannya itu 1 juta. Dan bukti tersebut mengatakan bahwa dinyatakan tidak ada kredit, tapi langsung tunai. Berarti kan kita bisa menganalisis nih, oh faktur penjualan mobil ini sifatnya tunai. Berarti kalau kayak gitu jurnalnya ketika kita melakukan penjualan tunai, di debitnya ada penambahan cash dan di kreditnya ada transaksi penjualan. Senilai berapa? Senilai harga yang tadi 10 unit kali 10 juta sejumlah 100 juta. Nah, cash nantinya akan dilaporkan kemana? Laporan posisi keuangan di bagian aset. Sedangkan untuk penjualan itu masuk ke bagian laporan rugi di komponen revenue, seperti itu. Sehingga kita bisa menganalisis nih dan mengidentifikasi bahwa faktur penjualan tanggal sekian berkaitan dengan mobil itu jurnalnya, debitnya cash, kreditnya sales, seperti itu contohnya. Terus mengukurnya bagaimana? Pengukuran di sini dari cash dan sales yang akan berubah itu berapa sih perubahannya? Nah, karena di sini penjualannya dilakukan sebesar 10 unit dengan harga 10 juta, otomatis yang kita akuinya sebanyak 100 juta. Dan mengkomunikasikan dalam bentuk apa? Komunikasikan dalam bentuk laporan keuangan, karena dari mulai kita melakukan jurnal umum sampai ke pembuatan laporan keuangan, itu laporan keuangannya nanti akan digunakan oleh pengguna, oleh stakeholder. Nah, laporan keuangan tersebut menjadi bahan komunikasi antara kita sebagai akuntan perusahaan itu dengan si stakeholder kayak gitu. Jadi tanpa stakeholder atau stakeholder di sini bisa eksternal, bisa internal ya. Tanpa stakeholder itu bertanya langsung ke kita, mereka sudah bisa membaca bahwa perusahaan kita mengalami penjualan sekian juta, lalu memiliki aset sekian, hutang sekian, modal sekian dari laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi itu berkaitan dengan entitas ekonomi. Pokoknya semua yang transaksi berkaitan dengan ekonomi
ada di bidang akuntansi seperti pihak perusahaan yang menjual, berarti penjual atau ekonomi. Lalu ketika perusahaan tersebut membutuhkan dana, maka kita mengajukannya ke bank. Nah, bank juga entitas ekonomi, sehingga itu berkaitan dengan akuntansi. Yang ketiga, interest parties, pihak-pihak yang berkepentingan tadi. Kalau yang stakeholder tersebut bisa sifatnya internal yang ada di dalam perusahaannya, seperti manajer, lalu karyawan, lalu investor, lalu satam, dan seterusnya, itu internal. Lalu ada juga yang pihak yang berkepentingan secara eksternal, contohnya pihak bank atau pihak pajak atau pemerintah atau masyarakat, itu kan eksternal. Lalu di sini di akuntansi juga ada proses alokasi modal nih. Kenapa kita perlu proses alokasi modal? Nah, ketika si perusahaan sudah membuat laporan keuangan, itu kan di sini ada financial reporting ya, proses laporan keuangan dari mulai jurnal sampai ke dibuatnya laporan keuangan, sampai ke setelah kita membuat laporan keuangan, itu laporan keuangan tersebut digunakan oleh user yang tadi, yang user internal dan eksternal. Nah, ketika kita sudah membaca laporan keuangannya, kita bisa menentukan alokasi modal. Seperti yang tadi saya contohkan, bahwa kalau kita sebagai calon investor, berarti kan penggunanya eksternal ya. Berarti kita bisa melihat dari si laporan keuangan yang di sini, financial reportingnya, di laporan laba ruginya contohnya, sehingga kita bisa menentukan keputusan bahwa kita akan investasi di mana.